Selamat malam dan selamat datang kembali di Gotik Channel. Malam hari ini, gua akan menceritakan sebuah kisah tragis tentang seorang pemuda yang hilang di Gunung Merapi dan tak pernah kembali lagi sampai saat ini. Kisah ini dialami oleh Aryo dan seorang temannya yang bernama Kardi di tahun 2010 lalu. Mereka berdua berprofesi sebagai penambang pasir di daerah Magelang, tepatnya di lereng Gunung Merapi. Siang itu, seperti biasa, Kardi dan Aryo berangkat menuju ke salah satu sungai di lereng Gunung Merapi dengan menggunakan sebuah truk untuk menambang pasir. Sesampainya di lokasi, mereka sedikit heran karena di sana tidak ada orang lain selain mereka berdua. Padahal, biasanya area tersebut selalu ramai oleh penambang pasir lainnya. Tapi, mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Kardi dan Aryo lantas memulai aktivitasnya seperti biasa, yaitu menambang pasir. Beberapa jam berselang, dari arah atas, Kardi melihat kabut tebal mulai turun ke arah mereka. Lantas, dia pun langsung memanggil temannya dan mengajaknya untuk segera pulang. Mereka berdua kemudian menaiki truk dan mulai berjalan. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba kabut itu semakin tebal memenuhi area tersebut. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat jalan yang ada di depannya lagi. Akhirnya, mereka pun terpaksa harus berhenti. Beberapa menit menunggu, kabut itu tak kunjung hilang. Karena merasa kebelet, akhirnya Aryo pun turun dari truk, diikuti oleh Kardi, sambil menyalakan sebatang rokok. Saat hendak buang air kecil, dari kejauhan, Aryo melihat ada sorotan cahaya di depannya. Awalnya, Aryo mengira itu adalah cahaya dari truk penambang pasir lain yang terjebak kabut sama seperti dirinya. Karena penasaran, Aryo kemudian mengajak Kardi untuk menuju ke arah cahaya itu. Semakin mereka mendekat, cahaya itu semakin terang, dan ketika mereka sampai di sumber cahaya itu, mereka berdua terbelalak karena di sana mereka melihat ada keramaian. Banyak orang-orang yang lalu lalang di sana. Selain itu, mereka juga melihat ada sebuah bangunan rumah joglo yang sangat besar. Di samping kanan dan kiri bangunan itu, banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan aktivitas. Di sana, mereka melihat ada beberapa kambing yang digantungkan dan sedang dikuliti oleh beberapa orang yang ada di sana. Tak hanya itu, mereka juga melihat ada orang-orang yang sedang memotong-motong sayuran dan mencincang daging. Karena penasaran, mereka kemudian mendekat ke keramaian itu. Tapi, anehnya, orang-orang di sana tidak ada yang mengobrol sama sekali, dan wajah mereka semua juga terlihat sangat pucat. Saat mereka tengah kebingungan dengan apa yang mereka lihat, tiba-tiba dari arah belakang ada yang menepuk pundak Aryo. Ketika mereka menoleh ke belakang, ternyata orang yang menepuk pundak Aryo adalah Karmin. Dan hal yang membuat mereka kaget sekaligus takut adalah Karmin ini sudah lama diberitakan menghilang di lereng Merapi, dan jasadnya tak pernah ditemukan. Sampai-sampai keluarganya juga mengira bahwa Karmin ini sudah meninggal. Saat itu, Karmin sedang membawa kayu bakar di tangannya. Aryo pun bertanya kepada Karmin, "Loh Min, kamu kok di sini?" "Loh, kalian sendiri ngapain ada di sini?" tanya Karmin balik kepada Aryo dan Kardi.
Kami ini tersesat, Min. Kami juga nggak tahu kenapa ada di sini. Kamu kan sudah lama dicari keluargamu, Min. Kok kamu ada di sini? Ayo pulang, Min. Kasihan keluargamu nyariin, ucap Kardi. Di situ Karmin terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Justru kalian yang harus pulang, jangan di sini." Setelah obrolan itu, kemudian Karmin pun mengajak mereka berdua untuk berjalan mengelilingi tempat tersebut. Saat mereka tengah berjalan, tiba-tiba Karmin berhenti dan menunjuk ke satu titik, di mana di sana terlihat ada orang-orang yang tampak sedang sibuk memasak sesuatu. "Itu lihat, kalian kenal gak sama orang itu?" tanya Karmin. Ketika mereka berdua melihat ke arah yang ditunjuk oleh Karmin, di sana mereka melihat ada Bilastri yang tampak sedang sibuk memasak sesuatu. Bilastri ini adalah tetangga mereka. Karena merasa bingung, mereka pun bertanya kembali kepada Karmin. "Loh, Min, kok Bilastri juga ada di sini?" "Iya, dia emang sudah sering disuruh untuk bantu-bantu masak di sini." Di sana, Bilastri sama sekali tidak menoleh ke arah mereka. Setelah perbincangan itu, Karmin kemudian mengajak mereka untuk pulang. "Ayo, kalian tak antar pulang. Jangan lama-lama di sini. Nanti kalian gak bisa balik." Waktu itu, Aryo dan Kardi tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Karmin. Karena tak ada pilihan, akhirnya mereka berdua pun menurut kepada Karmin. Di sepanjang perjalanan, Aryo dan Kardi terus berbicara kepada Karmin. "Min, kamu lebih baik pulang, Min." "Iya, kasihan orang tuamu, sudah lama nyariin kamu," saut Kardi. Tapi saat itu Karmin hanya diam. Dia terus berjalan ke depan. Ketika sampai di suatu tempat, tiba-tiba Aryo berhenti. Dia memandang ke satu titik. Kemudian dengan cepat dia menyambar tangan Kardi, seperti orang yang sedang ketakutan. "Yo, kamu kenapa, Yo?" tanya Kardi. Aryo hanya diam dan kemudian berjalan kembali sambil menundukkan kepalanya. Cukup lama mereka berjalan, tiba-tiba Karmin berhenti. "Kalian jalan lurus saja ke depan, jangan belok kemana-mana, dan jangan sekalipun noleh ke belakang." Setelah Karmin berkata seperti itu, Aryo pun bertanya sekali lagi kepada Karmin. "Min, kamu gak ikut pulang sama kita?" "Enggak, Yo, aku udah gak bisa pulang. Aku tetap di sini." "Loh, kenapa? Kamu kan tahu jalannya." "Sudahlah, kalian pulang aja. Kalian jalan lurus terus ke depan dan jangan noleh ke belakang." Akhirnya, dengan berat hati, mereka pun berjalan meninggalkan Karmin. Belum terlalu lama mereka berjalan, Aryo kemudian menoleh ke belakang karena dia ingin mengucapkan sesuatu kepada Karmin. Tapi saat dia menoleh, di sana dia tidak melihat siapapun. Hanya ada kabut tebal yang menutupi pandangannya. Keramaian yang dilihatnya tadi juga sudah tidak ada. Seketika, Aryo merasa sangat merinding dan mereka pun lanjut berjalan kembali. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka pun menemukan truk mereka yang sedang terparkir di tempat awal mereka berhenti. Karena kabut sudah mulai memudar, mereka pun memutuskan untuk langsung berjalan pulang. Di sepanjang perjalanan, Aryo dan Kardi tidak bicara sedikit pun. Setelah lumayan jauh mereka keluar dari area lereng gunung tersebut, barulah Kardi bertanya kepada Aryo. "Yo, sebenarnya tadi itu kita di mana sih?" "Kayaknya tadi kita masuk ke desa gaib, Di." "Loh,
Maksudmu apa yo? Coba deh kamu pikir. Karmin itu kan udah lama hilang. Bahkan keluarganya juga udah nganggep kalau Karmin itu udah gak ada. Terus kamu inget gak pas tadi aku nyamber tanganmu? Aku itu kaget di. Tadi di sana aku lihat ada tetanggaku yang udah lama meninggal karena hanyut di sungai. Tapi tadi aku lihat dia ada di sana. Dia kayaknya lagi sibuk ngerjain sesuatu dan mukanya juga pucat banget di. Setelah mendengar penjelasan dari Aryo, Kardi pun akhirnya percaya dengan ucapan temannya itu. Setelah sampai di desa, Aryo kemudian mengajak Kardi untuk langsung menuju ke rumah Bilastri. Dan saat mereka sampai di sana, ternyata Bilastri sudah ada di rumah. Mereka pun langsung bercerita kepada Bilastri, dan mereka mengaku melihat Bilastri ada di sana. Mendengar itu, Bilastri akhirnya menceritakan suatu hal kepada mereka berdua, bahwa di lereng gunung tersebut memang ada sebuah perkampungan gaib. Dan beberapa tahun sekali, di hari-hari tertentu, Bilastri mengaku sering dijemput oleh pengawal kerajaan dari desa gaib tersebut untuk membantu masak-masak di desa itu. Setelah mendengar cerita dari Bilastri, mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Kejadian itu sangat membekas di ingatan Aryo, dan sampai sekarang dia tidak pernah lagi menambang pasir di area lereng gunung tersebut.